Kayak gini ya. Si. Hai. Ini udah ya? Udah. Dulu saya pernah coba naik ALS Lebaran tahun 2018 gitu. Apalagi kalau kita beli tiket di sana kan kayak cuma selembar, itu tuh kayak yang nggak online tuh kayak diragukan sebenarnya. Akhirnya aku download lah tuh. Jadi gimana sih? Jadi kita beli tiket ini, tapi keluargaku yang di Medan nggak tahu. Hai. We're back again. Kok cukup produktif ya tiba-tiba ya? Iya, produktif tapi ya videonya cuma begini aja. Iya ya, justru itu karena sebelumnya tidak ada isinya, semoga di video kali ini akan ada isinya. Iya, gitu karena kan. Kita kan udah hitungannya 2 tahun nggak mudik, setahun sih sebenarnya, terakhir 2 tahun yang lalu. Jadi kita kayak belajar mudik dari awal gitu kan, apalagi kita kali ini bukan naik kendaraan pribadi kayak video-video sebelumnya gitu. Jadi kita kayak belajar mudik ya, gitu. Karena emang mungkin dari persiapannya sampai teknisnya akan jauh sangat berbeda. Dari kita berangkat pakai mobil pribadi sampai sekarang kita rencanain naik bus. Kalau mobil pribadi kan misalnya kita nentuin berangkat tanggal 21 gitu. Ternyata tanggal 21 nggak jadi, ya tinggal mundur sehari gitu kan. Penting 22 nggak jadi 23. Ya seenaknya aja. Cuma kalau sekarang pakai tiket itu kita harus nyusun lagi dari awal gitu. Betul. Gitu. Oke. Di video sebelumnya kan kita udah bahas nih tentang mudik naik apa sih gitu. Kapal laut bukan, pesawat apa lagi, dan pilihan jatuh kepada bis, ya kan? Cuma bis yang mana nih? Nah, dari beberapa komen yang masuk sih, terima kasih banget. Udah banyak banget yang masuk nih. Berapa ya? Emang ada ya? Ada 90-an apa 4 doang gitu. Ada 5. Oh, 5. Oh, nambah. Jadi aku baru cek ada 5 komen di video sebelumnya yang kita bahas perencana kita untuk naik bus untuk pulang kampung. Makasih banyak loh. Iya, boleh aku bacain nggak sih? Boleh. Dong. Nanti kita tampilin. Biar lebih engage gitu. Iya. Ini dari Bang Ilham Panjaitan. Saya pernah Medan Bandung naik ALS dan Putra Pelangi yang eksekutif. Nah kalau untuk kursi emang lebih nyaman Putra Pelangi dibandingin ALS ya. Karena kalau ALS tuh ada waktu untuk sholat subuh juga. Kalau masalah driver, ALS memang lebih lincah walau rada ugal-ugalan gitu. Oke. Thank you masukan juga sharing-sharingnya ya Bang ya. Nah, itu ya kayak kita bilang kemarin. ALS ugal-ugalan tapi selamat gitu. Selamat aja. Skill aja tuh. Iya. Sekalian jago atau sholatnya banyak kan? Makanya ada sholat subuh ya? Makanya sholat subuhnya. Terus ini dari user, aduh namanya susah banget disebutin, @user lah ya. Tampilin aja, kita tampilin nanti. Ditunggu videonya ya Lae. Wih manggil Lae loh. Siap Lae. Dulu saya pernah coba naik ALS Lebaran tahun 2018. Seru banget. Soal jalan nggak terlalu ugal-ugalan juga dibandingin provider lainnya. Entah karena faktor mobilnya atau sopirnya nggak tahu juga sih. Tapi kecewanya saat itu saya dioper ke bus lain di Padang Sidempuan dengan unit bus yang kondisinya jauh lebih kurang baik. Waduh. Dan unit busnya juga yang saya kurang baik dari unit bus yang sebelumnya saya naikin. Oh ya, cuman saran juga ya, kalau lagi berhenti makan, istirahat di rumah makan, sebaiknya pesan makanan yang dirames aja karena harganya itu kita bisa tentuin sendiri untuk meminimalisasi pengeluaran. Semoga rencana tripnya sesuai harapannya lah ya. Terima kasih, itu berharga loh masukannya loh. Jadi kalau pesan makan itu dirames aja. Dirames maksudnya? Maksudnya kita yang nentuin lauknya. Oh, jangan paketan gitu. Jangan ya? paketan yang semua dibawa ke ini, ke meja gitu. Oke, nasi, ayam, sayur gitu loh. Oke. Terima kasih. Lanjut lagi ada dari account user Chani Sinaro. Akhirnya upload lagi ya Bang ya. Maaf nggak bisa kasih rekomendasi atau juga kasih masukan bus untuk mudiknya. Tetap semangat buat kontennya, ditunggu cerita dan perjalanan berikutnya Om dan juga keluarga. Oke, amin. Thank you Abang. Dan nextnya dari Abang Elzio BK, Putra Pelangi kayaknya worth it sih. Unit lebih baru dari para kompetitornya Om. Gitu. Terima kasih. Yang terakhir, ini agak lumayan panjang juga. Putra Pelangi dari Abang Ilham. Oke, ada 2 Ilham ya. Ilham Panjaitan, yang ini beda. Ilham RJ. Putra Pelangi bukannya udah lama ya? Emang gak segae
ALS Gaek itu tua. Oh gitu. Yeah. Emang nggak segaya ALS ya. ALS sih udah dari zaman emak bapak dulu kala. Soalnya saya pernah naik Putra Pelangi di tahun 90-an. Wah, udah ada ternyata Putra Pelangi tahun 90-an. Kalau Simpati Star udah sering denger kalau itu emang bus elit. ALS menang di trayek sih, karena kalau di Sumatera itu dia ngelewatin bagian utara di mana itu banyak rute-rute yang nggak biasa yang kita lewatin. Gitu. Jadi karena kalau yang kita mau pilih ini kan Putra Pelangi Simpati Star emang rutenya ya kebaca ya, rute yang kita biasa lewatin kalau naik mobil jalur timur. Jadi nggak dapat view-view yang selama ini kita cuman denger doang di jalur barat gitu. Jalannya bagus, pemandangannya bagus. Ya plus minus sih sebenarnya ya. Oke. Gitu. Itu kita udah bacain semua ya? Ada 5. Mumpung dikit, jadi kita bacain semua. Kalau banyak langsung kita reply aja satu-satu. Makasih banyak buat abang dan juga om, kakak semuanya yang udah kasih komen dan juga masukan di YouTube ya. Semoga kita juga bisa lebih sering, lebih produktif lagi, lebih aktif, lebih seru, kontennya juga lebih berisi. Iya betul. Jadi nggak cuma ngobrol-ngobrol baik kayak begini doang. Gitu. Oke. Singkat ceritanya. Betul. Jadi kita terusin ya cerita dari kemarin. Di video kemarin tuh kita pengen banget buat ngecek unitnya langsung ke terminalnya gitu kan. Jadi kurang lebih 2 hari atau 3 hari yang lalu kita tuh udah nawa itu buat ngecek ke terminal langsung, ngecek unit bisnya. Oke, kita ke Klender nih ceritanya, atau ke mana, Pulau Gebang atau ke Polris. Cukup jauh semuanya ya. Kita ke Klender tuh kurang lebih hampir 40 kilo. 40 kilo lah anggap. Bukan cukup, itu jauh banget. Jauh banget. Bersama kayak trip sendiri tuh. Jadi ke Pulau Gebang juga segituan juga sih, 44 km kalau nggak salah di Google Map. Jadi kita udah niat di hari itu ya, kita naik motor berdua, kita lewat lah di daerah Ciputat. Emang rute kita kalau ke Jakarta tuh lewat situ. Iya, berangkat kantor. Di Ciputat kita ngeliat ya, tiap berangkat atau pulang kerja tuh kita selalu ngelewatin beberapa terminal di sana ya. Tapi mungkin terminalnya nggak terminal terpadu yang gede. Iya betul. Ya, terminal yang ya kecil boleh dibilang. Cuma kita penasaran. Iya. Ini busnya bus kemana aja sih gitu kan? Karena emang kalau dibandingin sama beberapa yang udah kita browsing, baik itu di webnya dan juga di Instagramnya, kita tuh kalau mau ke bus-bus Medan itu Sumatera diarahin ke terminal yang jauh-jauh banget. Kampung Rambutan, Klender, Pulau Gebang, Poris gitu. Kayak nggak ada selatan Jakarta nih. Betul. Entah Pamulang, Pondok Cabe, entah apapun itu gitu kan. Tapi penasaran kitanya gitu kan, kita lewatin, kita coba cari tahu nih di beberapa yang udah kita lewatin emang trayek kita setiap hari berangkat kantor. Kita baru nanya lewat telepon atau Instagram atau WhatsApp sih. Kayak bis NPM, bis JRG dulu ada, ternyata sekarang udah nggak ada. Gitu. Terus telepon nggak ada, ternyata di sekitaran situ cuma melayani antar Pulau Jawa aja, dalam Pulau Jawa aja. Iya. Padahal kita harapannya ada ya. Harapannya ada gitu, karena kan ya kalau mau naik bus kan, apalagi kita bakal 10 hari di Medan, mungkin bawaannya juga lumayan, nggak kayak bawaan kita berangkat berdua doang. Betul. Gitu kan. Dan kalau aksesnya jauh juga bawa barang, ditambah lagi kalau harus naik KRL tuh kayak gimana ya? Iya. Kayak ribet-ribet gitu. Jadi di hari itu kita cuma ngelewatin aja. Ternyata nggak ada satupun di sana yang ke arah Sumatera. Itu. Terus kita di perjalanan kita ngobrol lah kan. Itu kita jam berapa sih? 9 ya atau 10 ya? Jam setengah 10 lah ngelewatin si terminal-terminal itu. Dan di motor kita diskusi gimana jadinya, mau ke Klender atau ke Pulau Gebang nih. Yang itu setengah jalan juga belum gitu kan. Ternyata kita baru oh iya di Klender kan dia kalau nggak salah bisnya itu jam 2. Di Pulau Gebang itu bisnya jam 12:30. Nah kalau kita ke sana bisa kecepatan dan kita masih ada kerjaan juga gitu. Yep. Jadi endingnya adalah gitu, sampai kantor kita langsung pisah berdua masing-masing dan
Sama sekali nggak jadi ngeliat bisnya. Sama sekali kita nggak mampir ke yang entah kampung rambutan, entah Klender, entah manapun itu. Iya. Gitu. Karena percuma kita sampai di terminalnya, misalnya di Klender atau di Pulau Gebang, unitnya nggak ada. Gitu. Jadi percuma, sia-sia. Gitu. Padahal kan niat kita tuh kayak datang ke terminalnya untuk melihat langsung nih, benar nggak sih kursinya katanya empuk, worth it nggak sih harga yang lebih mahal dari ILS ini gitu kan. Tapi emang karena jamnya nggak cocok, ya udah kita putuskan untuk akhirnya kita ke kantor masing-masing dulu aja. Ya, dengan hasil yang belum ada apa-apa, masih gantung sebenarnya. Oke. Jadi dia kantornya, ke kantorku. Nah, terus cerita dong. Tiba-tiba Mama Ken tuh dapat hidayah. Kayak mendapat hidayah gitu. Kalau beli bus apa emang ia harus langsung ke agent gitu kan, atau mungkin pakai web terminal gitu kan. Karena posisinya beli bus ini kayak kalau beli dari agent aku agak khawatir. Apa? Kayak khawatir double tiket, double seat gitu loh, kayak nggak terverifikasi dan juga nggak ke-update online gitu loh, paham kan? Gitu. Apalagi kalau kita beli tiket di sana kan kayak cuma selembar, itu tuh kayak yang nggak online tuh kayak diragukan sebenarnya. Akhirnya aku download lah tuh aplikasi Traveloka untuk pertama kali. Aku tuh nggak pernah download Traveloka gitu, tiket.com gitu-gitu. Aku download. Kayak di endorse ya? Iya. Padahal enggak. Terus pas aku download, aku cek tuh di opsinya ada bus and travel. Iya kan? Sempat berpikir mungkin ini bus cuma antar Jawa kali ya, gitu kan. Tapi iseng aja masukin Jakarta, Medan. Keluar dong busnya. Bisa apa? Tapi cuma opsinya tinggal yang available tuh Sempati Star. Tadinya Sempati sama ALS. Cuman ALS udah full seat. Di tanggal 22, aku maksudnya tanggal 22. Oke, kita jadi ngincer tanggal 22 tuh, hari kalau nggak salah tuh hari Jumat. Hari Jumat ya kan. Ada dong gitu kan, ada dong. Yaudah, klik nih 3. Klik 3 tiket, 3 tempat duduk, disuruh pilih. Jadi bisa milih tempat duduk di mana kelihatan tuh mana yang masih available, mana yang udah full seat gitu. Kurang lebih ada 3 pasang ya? Iya. Berarti ada 6 seat. Ada 6 yang seat tersisa. Ada 6 seat yang tersisa. Aku langsung buru-buru pilih 1, 2, 3 gitu kan. Aku langsung check out. Terus aku langsung screenshot, aku kirim dong ke dia. Ini udah tinggal aku bayar. Opsinya tinggal ada Sempati Star, tempat duduknya kayak begini, harganya kayak begini, ada promo juga kayak begini, jadi total sekian. Kalau emang oke, aku bayar sekarang. Gitu. Begitu aku sampai kantor, aku lihat kan, loh ini kan bis yang kita incar gitu. Iya. Bis yang kita pengen banget naikin. Aku bilang, ya udah ngapain lagi minta konfirmasi, langsung pesen aja. Itu namanya bentuk dari menghargai loh sebenarnya ya. Aku minta izin dulu, oke nggak nih gitu kan. Takutnya nanti kelamaan udah keisi orang. Iya, tapi kan alhamdulillah nggak keisi orang ya. Good. Akhirnya aku bayar, aku transaksi, udah jadi sekarang posisinya adalah kita sudah memegang tiket berangkat naik Sempati Star tanggal 22 Desember 2023. Iya, kurang lebih itu H-3 sebelum Natal ya. Iya, kita nyampe jadi malam Natal deh. Jadi kalau nggak salah tuh 3 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam sih katanya. Jadi bisa jadi di malam tanggal 24 malam maksudnya. Iya, betul. Gitu. Kalau menurut tiket on papernya itu kita akan berangkat by the way, kita itu kedapatan berangkat dari Pulau Gebang. Luar biasa. Kita berangkat dari terminal Pulau Gebang. On papernya itu berangkat katanya jam 12:30, 12.30. Cuman kan karena Pulau Gebang ini masih terminal pertama, gitu kan. Jadi dia akan melewati dan juga berhenti di banyak titik stop dulu. Kalau nggak salah sih, Rambutan, Cililitan, Poris terakhir, sampai akhirnya baru menuju ke tol Meraknya, nyebrang deh gitu. Estimatednya kita akan sampai di Medan itu katanya sih, tapi itu estimatednya ini nyampe di poolnya si Sempati Star ya, yang kebetulan tuh ada di daerah Helvetia. Sunggal ya? Sama ya, Helvetia. Gitu. Tanggal 24 Desember jam 7 malam. Gitu, jam 7 malam. Lumayan kemalaman sih, karena kan tujuan kita bukan di Medan sebenarnya. Kita harus balik ke Siantar lagi gitu kan. Nah, yang jadi PR tuh nanti begitu kita berangkat, kita dari rumah kita daerah Parung ke Pulau Gebang tuh kan lumayan ya. Banget, bukan lumayan lagi. Kalau kita naik taksi atau Grab car, taksi online juga bakal bengkak di situ gitu. Jadi kita mau ngakali nanti bakal naik KRL. Lucu kali ya bawa KRL tapi bawaan banyak gitu ya. Iya, makanya kayak gitu juga mau minimalisir, nggak pakai yang
nggak pakai yang koper gede-gede banget, karena kan ada aturannya juga kan. Kalau bisa pakai backpack gitu kan, 3 backpack cukup untuk kita, 2 ditaruh di bagasi bus, 1 yang untuk kita pakai sehari-hari selama 2 hari. Oke. Jadi kita mungkin akan naik dari terminal. Iya betul. Enggak akan naik dari stasiun Serpong aja kan ya. Serpong akan turun Tanah Abang kita akan lanjut lagi ambil KRL yang arah Bekasi, turunnya di Cakung. Iya, Cakung. Dari situ kayaknya sih udah dekat sih, tinggal berapa kilo lagi aja. Dan ini adalah pengalaman kita pertama ke Terminal Pulau Gebang sih. Gitu. Iya betul, pertama banget. Jadi berhubung ini tiketnya udah fix, jadi kita tinggal ngamanin kerjaan di kantor masing-masing. Dan satu lagi, jadi kita beli tiket ini belum dapat dan belum ngabarin dari orang tuanya. Iya. Jadi gimana sih maksudnya? Jadi kita beli tiket ini, tapi keluargaku yang di Medan nggak tahu kalau kita mau pulang, gitu nggak sih? Iya benar. Nggak tahu sama sekali kita mau pulang, rencana pun mereka nggak tahu, apalagi udah beli tiket, jadi nggak ada yang tahu gitu. Jadi semoga di video berikutnya kita pengen challenge sama Kenan buat telepon langsung. Lagi gue. Karena kalau misalnya bilang ke mamaku, mama kita pulang ya, itu tuh ini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ya? Itu tiap ngabarin pulang kampung pasti gimana? Dimarahin kayak, janganlah pulang kampung, udahlah, jangan dipaksakan pulang kampung, anak sekolah banyak pengeluaran, gitu-gitu loh kan. Pulang kampung malah dimarahin. Iya, pulang kampung dimarahin gitu. Nggak apa-apa sih, orang setahun sekali. Banyak yang mau dibayar begini, sekolah nanti ada daftar ulang sekolah Januari, anak SD segala, aduh. Iya. Gitu. Jadi kalau tadinya tuh kita kepikir mau ngasih taunya nanti pas nyebrang Merak baru kita kasih tahu. Tapi kan nggak mungkin, masa H-2 atau H-3 sampai sana. Enggak, yang namanya orang tua tuh ada yang pengen disiapin di sana. Enggak. Pasti iya. Ya justru itu, makanya jangan kasih tahu sekarang biar nggak ribet-ribet. Harus dikasih tahu. Gue yang ribet ngomong. Tuh kan tuh. Manjat. Jadi nanti video berikutnya kita pengen denger ya. Sakit nggak? Nggak, good. Video berikutnya kita pengen dengar langsung gimana pengakuan Mama Kenan kalau dia pulang kampung pengakuan. Iya loh. Itu bisa nggak usah direkam nggak sih? Bisa dong ya, kita kan juga mau lihat ya. Iya, nggak dong. Kita mau dengar. Nggak banget sih itu. Itu nggak banget, tau bisa 3 SKS lah itu kena. Nggak apa-apa. Ya, nanti kita rekam. Biar mah enak, cuma nahan ketawa doang. Kita loudspeaker ya, kita dengerin bareng-bareng. Oke? Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.